Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada di tempat tinggal saudara-saudara. Terimalah salam hormat kami, kiranya anugerah, damai sejahtera dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih dalam kondisi seperti sekarang, sehingga ibadah kita masih lewat media online ini, sehingga diminta saudara bisa tetap sabar, bertekun untuk dapat mengikuti ibadah yang mahal harganya ini. Saya katakan mahal kenapa? Karena membutuhkan berbagai-bagai perangkat dan peralatan. Jadi memang satu waktu firman Tuhan itu mahal, seperti nubuat Nabi Amos, 8 ayat 11, satu waktu akan ada kelaparan, bukan lapar akan roti, bukan haus akan air, tetapi untuk mendengar firman. Tetapi puji Tuhan, saat ini kita masih dapat kesempatan mendengar firman Tuhan. Sebab itu kami harap saudara-saudara bisa dengan tekun, dengan setia mengikuti kebaktian ini. Ada waktunya kelak saudara ingin mencari kesempatan ini juga mungkin tidak dapat. Sebab itu kiranya Tuhan menolong kita semua dan mari kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mohon kemurahan Tuhan, kita mau berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, Imam besar kami yang berkemurahan. Engkau yang berkuasa atas isi rumah Allah. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau setia, Engkau hadir di mana 2-3 orang berhimpun dalam namamu. Tuhan hadir. Tuhan terima kasih dan hadiran Engkau adalah memberikan kami kemenangan seperti seorang pahlawan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah online pada saat ini. Dari awal hingga akhir, Tuhan memberkati saudara kami semua, berikan roh ketaatan, roh untuk mendengar, roh untuk taat kepada firman Tuhan. Segala puji bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan awali ibadah kita dengan sebuah pujian yang berikut ini, yaitu seruan gereja, seruan jemaat untuk menjadikan kita alat perdamaian, supaya kita bisa hadir di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat sekitar kita, membawa damai. Tuhan memberkati. Dengarlah
Saudara-saudara, nyanyian pujian tadi itu adalah kesaksian atau pernyataan dari seorang bapak gereja yang bernama Fransiskus van Assisi atau Fransiskus dari Assisi. Dia seorang bangsawan, seorang ningrat, tetapi dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kebahagiaannya atau kedudukannya untuk rela untuk menjadi berkat. Waktu dia melihat suatu gambar foto Yesus disalib dan ada tulisan berbunyi di bawahnya itu, "Ini yang kubuat bagimu, apa yang engkau perbuat bagiku." Itu yang mendorong dia dan terjadilah nyanyian ini atau saduran daripada syair itu kemudian dibuat nyanyian berikut tadi itu. Ya, saudara, dan dari situ maka kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat 29 yang bertema, saya kasih tema yaitu doa orang benar menggerakkan hati Allah dan kemurahan Allah yang dapat menyelamatkan. Tetapi sebelum kita membaca firman itu, mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita mohon berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami percaya firman-Mu adalah pribadi Tuhan. Dan firman-Mu yang tertulis, ditulis oleh hamba-hamba Tuhan, para nabi, rasul yang dipimpin Roh Kudus untuk menulis bagi kami. Seperti yang tersurat, tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mengajarkan jalan yang benar. Bab itu urapi, kami akan membaca firman-Mu dan urapi supaya jadi berkat untuk tiap pribadi yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan mendunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang membaca, mendengar, dan menyimpan firman ini dalam hati dan mempraktekkan dalam kehidupan ini. Saudara, ayat ini adalah ayat penutup perikop Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29 ini. Intinya adalah bahwa Allah itu menyelamatkan Lot sekeluarga. Lot, istri, dan kedua orang anaknya. Tetapi sebetulnya, kalau kita membaca di situ, Lot itu sudah tidak ada kerinduan atau tidak ada kemampuan untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Dua orang malaikat waktu itu yang diutus Tuhan untuk menyelidiki kota Sodom, untuk mengecek apakah seruan, keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora itu benar. Jadi Tuhan itu dalam melakukan tindakan dan tidak gegabah. Sudah jelas kota Sodom Gomora begitu rupa jahatnya, tetapi Tuhan masih mengutus dua orang malaikat untuk ngecek apa betul. Dan ternyata betul, saudara. Waktu itu dua orang malaikat datang
disambut oleh Lot, ya. Tetapi orang-orang Sodom waktu itu ingin memperalat, dalam Alkitab memakai mereka. Dipakai apa? Sudah bisa mengerti sendiri. Orang Sodom adalah orang-orang yang ganas dalam soal dosa seksual, yaitu homoseks. Dalam bahasa Inggris sodomit, dan mungkin itu diambil dari kata Sodom ini, saudara. Ya, jadi kemudian dua orang malaikat ini menarik Lot dari luar dan saudara, dan kemudian dua orang malaikat berkata, Lot, kalau kamu ada keluarga atau calon menantu dan sebagainya, lekas keluar. Sampai fajar menyingsing, saudara. Lot masih berlambat-lambat, tetapi malaikat itu dengan spontan menarik Lot dan istrinya, kedua orang anak perempuannya, keluar kota Sodom. Saudara, dan tadi kita membaca bahwa demikianlah Allah, ya, waktu membongkar balikkan kota-kota di mana Lot diam itu, Allah ingat Abraham. Maksudnya Allah ingat doa Abraham, ya, tentang Lot ini, saudara. Nah, untuk itu, saudara, maka kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam masa-masa seperti ini, jangan kita fokus berdoa minta perlindungan Tuhan, minta keselamatan dan sebagainya. Hal itu sudah jelas, saudara. Tuhan sudah jelas melindungi kita. Dalam Mazmur 91 yang sudah sering digembar-gemborkan hamba-hamba Tuhan, itu jelas Tuhan memberikan perlindungan buat kita. Keselamatan buat kita yang percaya Tuhan Yesus, itu sudah pasti. Roma 5 ayat 8 sampai berikutnya, itu pasti kita sudah selamat. Sebab itu mari kita mau mengambil posisi, mengambil waktu sekarang, kita perlu mendoakan orang-orang yang diancam, orang-orang yang dirundung malapetaka ini. Dalam hal ini seperti doa Abraham, Sodom dan Gomora. Dan juga di sana, mari supaya bisa lebih lengkap, saudara-saudara, kita akan sama-sama mengikuti pembacaan ini, Kejadian pasal yang ke-18, ya. Kejadian 18, kita mulai membaca pada ayat yang ke-23, ya. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara Kejadian 18 ayat 23 dan berikutnya. Ini adalah catatan lengkap tentang doa Abraham. Demikian firman Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Itu bunyi doa dari Abraham. Nah, kemudian Tuhan menjawab begini, saudara. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh
tempat itu karena mereka, karena orang benar itu maksudnya. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang ke-5 orang itu, firman-Nya, aku tidak memunahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, ini catatan doa syafaat Abraham untuk kota Sodom dan untuk orang yang benar di dalamnya. Dan kita membaca tadi, Abraham sepertinya tawar-menawar dengan Tuhan. Mulai dari 50 orang benar, menjadi 45, menjadi 40, menjadi 30, 20, sampai 10 orang. Maksudnya kalau di kota Sodom dan Gomora itu, ada 10 orang benar saja, 10 orang saja. Masa Tuhan akan memusnahkan tempat itu? Tempat itu maksudnya kota itu, saudara. Dan Tuhan berjanji, aku tidak akan memusnahkan. Saudara, dari ayat yang ke 31 tadi, ya, sampai ayat yang terakhir, saudara perhatikan, sekali Tuhan berkata, kalau ada 50 orang benar di dalam kota itu, aku akan mengampuni tempat itu. Itu menunjukkan kemurahan Tuhan. Jadi peranan orang benar itu luar biasa. Persis seperti Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 14, kamu itu garam dunia. Garam itu mempunyai fungsi untuk mencegah kebusukan, saudara. Saudara perhatikan, kalau ada ikan busuk, ikan supaya tidak busuk diberi garam. Saudara tahu itu namanya gereh atau ikan kering. Kalau daging supaya tidak busuk dikasih garam, namanya jadi dendeng, ya, bisa dimanfaatkan. Jadi kehadiran orang benar di satu tempat, di satu kota, itu mencegah kebusukan. Sehingga Tuhan, kalau ada 50 orang benar, aku mengampuni. Aku mengampuni
tempat itu, kota itu. Luar biasa. Kemudian dan ayat berikutnya, saya hitung 5 kali Tuhan berkata, sesuai dengan permintaan Abraham. Kalau 45, 40, 30, 20, sampai 10. Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Jadi dengan kata lain, doa Abraham itu, kalau di kota Sodom ada 10 saja orang benar, tidak akan ada pemusnahan. Artinya Sodom diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara, apa inti doa syafaat daripada Abraham? Yang dimaksud orang benar itu siapa? Saudara tentu tahu, di kota Sodom itu ada satu keluarga. Itulah keponakan Abraham, namanya Lot. Dan Tuhan ingat Lot ini, maka dia berdoa, Tuhan kalau ada orang benar. Mungkin harapan dari Abraham itu Lot dengan keluarga dan mungkin tetangga, kalau ada 10 orang, Tuhan tolonglah jangan dibinasakan. Sebab itu tadi ditulis di dalam Kejadian 19 ayat 29 itu, demikianlah waktu Tuhan menunggang balikkan kota-kota tempat kediaman Lot itu. Tuhan mengingat Abraham. Abraham yang berdoa. Abraham yang memohon-mohon, menawar-menawar. Tuhan, kok ada 10 orang saja, masa Tuhan akan membinasakan kota itu? Dan Tuhan berjanji kalau ada 10 orang, kalau didapati 10 orang benar, Tuhan tidak akan memusnahkan. Ternyata tidak sampai, saudara. Yang ada cuma 4 orang. Lot, istri, dan kedua orang anaknya. Saudara, nah sekarang saya ingin sharingkan kepada saudara. Apa yang kita bisa lakukan sebagai gereja Tuhan di Indonesia, di Jawa Tengah, di Semarang, atau mungkin saudara yang lain ada di provinsi lain. Saudara tahu, fungsi dan status saudara sebagai garam dan terang nyata di sini. Bahwa keberadaan orang benar di tengah-tengah kehidupan yang berdosa itu bisa mempengaruhi. Sebab itu saya sudah katakan tadi, mari kalau untuk keselamatan kita, untuk perlindungan kita, itu sudah pasti. Tuhan berjanji untuk melindungi orang-orang percaya. Dia akan mengirim malaikat menatang kita. Sehingga kita tidak perlu, tetapi kita perlu berdoa, saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, perlu berdoa untuk orang sekitar saudara. Untuk bangsa kita. Untuk saudara kita yang saat ini diancam oleh bahaya maut. Oleh murka Allah yang berupa barang yang tidak kelihatan, namanya corona itu. Terlalu kecil, melihatnya harus pakai mikroskop, tetapi begitu pengaruhnya berbahaya. Itu namanya virus. Tapi virus yang paling berbahaya lah virus namanya DOSA. Virus dosa. Itu tidak kelihatan. Tetapi pengaruhnya, upah dosa itulah maut. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, kita perlu naikkan doa. Seperti Abraham memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan berkemurahan. Dan hatinya Abraham memang melayang untuk terkesan kepada keponakannya jangan sampai binasa. Karena Lot ada tinggal di situ. Saudara, mungkin kita perlu melihat ke belakang. Siapa betulnya Lot itu?
Lot itu adalah anak saudaranya Abraham. Nah, kita orang-orang Indonesia kenal itu kemanakan atau keponaan. Saudara tahu di dalam pasal 13 ada cerita tentang Abraham dan Lot ini. Waktu Abraham mengikuti Abraham, dia ikut keberkatan, saudara. Keberkatan begitu rupa sehingga dalam Kejadian 13 disebutkan bahwa domba-domba mereka malah banyak. Dombanya Abraham juga banyak, dombanya Lot juga banyak, dan mereka memelihara orang-orang pegawai-pegawai namanya gembala-gembala. Saking banyaknya domba dan ternak mereka seringkali bertengkar, berebut padang rumput, sehingga gembala-gembalanya Abraham, gembala-gembala Lot itu sering bertengkar. Kemudian Abraham mengambil inisiatif memanggil Lot. Lot, kita ini bersaudara, kita ini kerabat. Tidak baik kita berkelahi, sementara di sekitar kita orang Kanaan ada di sini, orang Amori melihat, orang kafir melihat. Sudah kamu misah, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Ini Abraham. Dia orang yang lebih dewasa, merasa lebih tua, dia rela mengalah, diberi kesempatan. Lot keponakannya, orang muda ini untuk memilih. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saudara membaca dalam Kejadian 13 di sana bahwa Lot pada waktu diberi tawaran itu, dia melontarkan pandangannya ke lembah Yordan. Nah, di lembah Yordan itu sudah tahu, subur. Karena pengaruh dari air Yordan. Dan dikatakan di situ bahwa itu seperti Taman Eden. Seperti Taman Eden. Bukan Taman Eden, tapi seperti. Tapi juga seperti Mesir. Nah, di situ Lot mengarahkan padang. Dia punya perhitungan, wah kalau saya ada ternak di sana pasti berhasil, subur, dan sebagainya. Dan betul, saudara, dari segi karier, Lot berhasil di sana. Dan kalau kita membaca, saya tidak mau cerita tentang peperangan yang pernah terjadi, tetapi terus ke pasal 19 ini, waktu dua orang malaikat itu mengintip atau menengok kota Sodom, Lot berada di pintu gerbang. Saudara tahu artinya ini? Orang yang berada di pintu gerbang itu orang penting di kota itu. Berarti Lot mempunyai kedudukan, mempunyai posisi yang baik. Sehingga dari segi karier berhasil, saudara. Tetapi dikatakan di dalam Kejadian 13, orang penduduk Sodom itu jahat, sangat berdosa. Dan dosanya yaitu dosa seksualitas, dosa kekerasan, dosa kriminalitas, saudara. Dan inilah Lot, saudara. Tetapi walaupun begitu, Abraham mengingat, kasihan Lot ini. Dia berdoa, saudara. Mungkin Abraham sudah tidak bisa menasihati Lot, tidak bisa memberi saran, tapi dia berdoa. Dan doanya didengar Allah, saudara. Sehingga tadi di dalam ayat mas yang kita baca, dikatakan, demikianlah waktu Tuhan membakar atau menurunkan api dan belerang, membongkar balikkan tempat kediaman Lot itu. Allah mengingat Abraham. Abraham berdoa, kalau ada orang benar. Ternyata tidak sampai 10 orang, 4 orang. Tetapi Allah itu setia, saudara-saudara. Walaupun 1 jiwa, Tuhan tolong. Saudara ingat cerita di dalam Markus pasal 5. Di kota Gadara, ada seorang dirasuk setan, dibelenggu, dirantai, tidak mempan. Tinggalnya di kuburan-kuburan. Tetapi saudara tahu, walaupun dihalangi oleh angin, badai, ombak, waktu mau ke nyebrang di situ, Tuhan mencari di situ. Dan seorang yang dirasuk setan ini dimasuki roh setan,
legiun namanya. Dan waktu itu, saudara, setan-setan diminta, kalau engkau mengusir aku, izinkan aku masuk di babi-babi ini. Nah, waktu itu juga ada 2000 ekor babi, saudara. Tuhan izinkan, tidak masuk. Sehingga babi itu terjun ke laut dan binasa. Dan kemudian reaksi orang Gadara apa? Waduh, kalau begini kita rugi. 1 ekor babi berapa kilo? Berapa juta? Kali 2000. Tetapi Tuhan katakan, apa untungnya seorang memiliki dunia ini tetapi jiwanya binasa? Artinya apa? 1 jiwa di mata Tuhan itu berharga. Sebab itu walaupun tidak sampai 10 orang di Sodom dan Gomora, hanya 4 jiwa, Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi saudara, saya harus kasih pengertian pada saudara. Saya tidak akan membuat saudara takut atau menakut-nakuti, tidak. Tetapi dikatakan, kenapa Tuhan menyelamatkan Lot? Seluruh Alkitab, saudara, hanya ada 1 ayat, 2 ayat di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa Lot itu adalah orang benar. Dan itu tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2, ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8. Demikian saudara-saudara. Atau ayat sebelumnya ya saya bacakan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang tidak hanya mengikuti hawa nafsunya mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ini keterangan tentang Lot. Dikatakan Lot itu orang benar, tetapi tinggal di antara orang berdosa di Sodom dan Gomora. Dan dikatakan jiwanya tersiksa, karena dia melihat perbuatan bodoh. Memang mungkin Lot tidak terlibat di dalam perbuatan, tetapi melihat tingkah laku, sepak terbang orang waktu itu, jiwanya tersiksa. Ini kalau saudara mau tahu, inilah kehidupan anak-anak Tuhan yang jiwanya takut akan Tuhan, tinggal di antara itu jiwanya. Masih ada catatan baik di sini karena jiwanya tersiksa. Keluh kesah, dan beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dalam Yesaya 9 tercatat di sana bahwa Tuhan memperhatikan ada orang-orang yang keluh kesah tentang dosa dan perbuatan. Tuhan, bahasa Jawanya, Tuhan niteni, Tuhan teliti, sehingga orang-orang ini diberi tanda huruf T di dahinya. Sehingga orang-orang itu tidak disinggung. Sementara malaikat al-maut mengadakan pembinasaan dengan tidak ada belas kasihan, membunuh. Tetapi orang yang ada tanda huruf T di dahinya, Tuhan katakan jangan disinggung, jangan diapa-apakan. Karena apa dikatakan? Tuhan menilai dia keluh kesah terhadap dosa, keluh kesah terhadap kefasikan. Nah, di situ Lot, saudaraku. Dan ini yang menjadi pertimbangan perhitungan Tuhan, sehingga Lot diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, ada catatan berikutnya. Dalam surat 1 Petrus 4
ayat yang ke-19 dikatakan bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Petrus ini bicara tentu tidak langsung kontekstualnya dengan Lot, tetapi dia katakan bahwa mulai saat ini penghakiman berlaku. Dan penghakiman itu mulai dari rumah Allah. Itu ayat dalam 1 Petrus 4. Dan dikatakan kalau dari rumah Allah dimulai penghakiman, kalau tempat pengirikan itu lebih dulu dibersihkan, bagaimana orang-orang yang tidak percaya firman? Pasti lebih parah. Karena kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang lain? Nah, saya ingin garis bawahi di sini. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan itu konteksnya dengan Lot, saudara. Lot itu hampir-hampir tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tidak mengingat doanya Abraham tadi, saudara. Pertimbangan Tuhan, kalau Tuhan menimbang, wah rohaninya Lot begini dan sebagainya. Tetapi ingat doanya Abraham, Lot diselamatkan. Tetapi tidak sampai di situ loh saudara. Ya, coba kita akan membaca Kejadian pasal 19. Ya. Kejadian 19, kita akan membaca pada ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 demikian bunyinya. Sesudah dua orang itu menuntun mereka, maksudnya menuntun Lot, istri dan anak-anaknya, sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, saya katakan tadi, firman Tuhan tidak berhenti waktu Lot sudah dikeluarkan dari kota Sodom dan Gomora. Ada pesan, saudara. Dua orang malaikat itu, kalau ya saya tidak terlalu alegoris, tetapi kalau dilihat dari sudut alegoris, dua orang itu apa? Dua orang itu dua utusan. Kalau sekarang tuh Alkitab dan Roh Kudus. Roh dan firman itu mempunyai pesan seperti ini. Lot, kamu sudah selamat. Kamu sudah lepas dari api dan belerang. Sekarang lari. Lepaskanlah nyawamu, selamatkanlah nyawamu. Artinya apa, saudara? Keselamatan Lot baru dari api dan belerang. Tetapi masih ada yang mengancam bahwa itu kamu harus lari menyelamatkan nyawamu. So, saudara baca dalam Filipi 2 ayat 12. Paulus berkata kepada orang Filipi, sudah selamat. Filipi sudah menjadi gereja Tuhan. Tetapi dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, jadi orang yang sudah selamat, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus, sudah selamat, betul saudara. Tetapi apakah berhenti di situ? Tidak. Lari, selamatkan nyawamu. Yang selamat baru tubuhnya Lot, tetapi nyawa masih belum. Bagaimana saran dua orang malaikat itu? Dikatakan di situ, janganlah menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga lembah Yordan ini, lari ke pegunungan. Ada beberapa pesan yang harus kita perhatikan. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti ya di lembah Yordan ini, dan larilah ke pegunungan. Saudara, orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, bahkan mungkin sudah dibaptis, seperti firman Tuhan pada Rebu yang lalu,
Sudah dibaptis, tetapi masih harus meningkatkan rohaninya. Dikatakan, jangan menoleh ke belakang. Ke belakang apa? Belakang kota Sodom dan Gomora, artinya dosa. Perbuatan-perbuatan cemar. Jangan menoleh. Hartamu di situ jangan ditoleh. Artinya menoleh ke belakang kehidupan yang lama. Bukankah Paulus berkata, satu hal kulakukan, aku melupakan semua yang di belakangku, dan aku berlari menuju ke depan kepada sasaran panggilan Allah. Ini harusnya, saudara. Orang yang sudah diselamatkan seperti itu. Kemudian dikatakan, jangan berhenti di lembah-lembah Yordan. Mengapa? Di depan tadi saya katakan, lembah Yordan itu tempat subur seperti Taman Eden. Tanda petik, seperti Taman Eden. Artinya indah begitu, tetapi ada tambah, seperti Mesir. Dunia ini, saudara, lembah Yordan ini seperti dunia ini. Kelihatannya makmur, kelihatannya gemerlap, tetapi di sana seperti Mesir, tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Adanya berhala, dewa Ra, dewa Sir, dan sebagainya, dewa Eris, penyembahan berhala. Dan mereka menyembah patung. Patung sapi itu yang dibawa oleh orang itu imajinasi dari Mesir. Jadi saudaraku, dunia ini seperti Taman Eden, tetapi juga seperti Mesir. Kelihatannya begitu damai, begitu makmur, begitu menyenangkan, apalagi gaya hidup hedonisme. Isinya apa? Tidak ada menyembah Tuhan. Itu lembah Yordan. Orang Kristen jangan berhenti di lembah Yordan. Jangan terbius dengan kekayaan, dengan kesenangan. Terus terang, banyak Kristen sekarang ini puas dengan kekayaan, mobil baru, berlomba-lomba, saudaraku, kekayaan dan sebagainya. Mereka lupa ibadah. Kalau ibadah agak lama, ngomel, kelamaan kebaktiannya, dan mereka katakan 1 jam cukup untuk pujian, untuk kolekte, untuk doa syafaat, untuk firman. Bahkan firman sehingga dibatasi 20 menit, 30 menit. Jangan panjang-panjang. Itu gereja masa kini, saudara. Nah, saudaraku, jangan berhenti di lembah Yordan. Malaikat itu berkata, roh dan firman berkata, lari ke pegunungan. Artinya apa? Pegunungan itu tempat yang tinggi, tempat yang meningkat dari lembah ke pegunungan. Itu artinya naik, saudara. Saudara ingat khotbahnya Tuhan Yesus, khotbah akhir zaman di dalam Matius 24. Kalau kau melihat perkara-perkara itu terjadi, orang yang di lembah Yudea hendaklah lari ke gunung. Itu artinya apa? Meningkatkan rohani, saudara. Dalam keadaan seperti ini, kita melihat kesukaran, kesusahan, dan sebagainya. Anak Tuhan harusnya sadar. Waktunya kita melarikan diri, menyelamatkan nyawa kita, tingkatkan rohani kita ke pegunungan. Tetapi apa, saudara? Lot kan menawar. Aduh, kalau naik ke pegunungan tidak kuatlah kami. Maka diizinkan kami lari ke kota itu loh, dekat. Dan kota itu kecil. Oh saudaraku, karena Allah berkemurahan maka 2 orang malaikat, ya sudah, yang itu kuizinkan. Cepat, sebelum kamu sampai di sana, tidak bisa turun api dan belerang. Tapi waktu fajar menyingsing, matahari terbit, lihat seperti tanur dari peleburan api, asap naik, api dan belerang turun. Saudara, tetapi Lot sudah tersisih di kota Soar namanya. Soar artinya kota kecil. Ya, Lot merasa, wah sudah. Saudara,
Dan demikianlah waktu Allah membakar kota Sodom dan Gomora, tempat kediaman Lot itu, Allah ingat Abraham. Ingat doanya Abraham. Baik, kalau ada orang benar di situ, Tuhan tidak akan membinasakan. Benar, saudara. Memang kota Sodom akhirnya tetapi 4 jiwa diselamatkan. Tetapi kalau saudara membaca kisah ini dengan jujur, dengan jeli, bagaimana? Istrinya Lot mengabaikan nasihat itu. Dibilang jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang. Dan catatan dikatakan menjadi tiang garam. Yesus berkhotbah di dalam Lukas 17. Ingat istri Lot itu. Di masa-masa seperti ingat istri Lot. Mengabaikan nasihat firman. Dia menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Jangan sampai kehidupan Kristen itu gagal keselamatannya hanya karena mengabaikan firman. Amsal Sulaiman 13, siapa mengabaikan firman menanggung akibatnya. Betul, saudara. Anak-anak Tuhan sekarang yang kurang waspada bisa seperti istri Lot. Keselamatannya gagal, kandas di jalan. Hanya tidak sampai situ, saudara. Saudara baca pasal 19 kejadian ini. Bagaimana kehidupan Lot berikutnya. Oh, saya hampir tidak sampai hati menceritakan. Lot mengalami kehancuran. Dalam hidup nikahnya hancur lebur. Bayangkan, saudaraku. Dia bisa bergaul atau berkumpul dengan kedua anak perempuannya. Yang akhirnya melahirkan anak namanya Moab dan Amon. Yang kemudian menjadi bangsa Moab, bangsa Amon, yang merupakan musuh bebuyutan daripada orang Israel. Saudara, apa akibatnya? Karena mereka mengabaikan firman Tuhan. Tidak mau naik ke gunung. Andai kata Lot naik ke gunung, mungkin catatan ini tidak terjadi. Tetapi itulah namanya sejarah. Alkitab mengatakan apa yang tertulis menjadi pelajaran bagi kita. Saudara-saudara, saya akan merangkum firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu bahwa doa orang benar menggerakkan hati Allah berkemurahan menyelamatkan. Dan itu terjadi dengan Lot. Tuhan mengingat doanya Abraham. Dengan demikian, saudaraku, maka kita mengingat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5, ayat 16, 17, 18, 19. Di sana Yakobus berkata, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Itu doa tentang orang sakit. Kalau ada orang yang sakit, berdoa, mengaku dosa, pasti sembuh. Tapi tidak sampai di situ, saudaraku. Yakobus berkata, doa itu kita gunakan untuk apa? Dikatakan dalam ayat 18 dan 19. Kalau ada di antara kamu, ada orang yang menyimpang dari kebenaran, atau katakan tidak setia lagi kepada Tuhan, atau pengikutannya kepada Tuhan itu tidak benar lagi. Kamu harus berdoa untuk membuat orang itu berbalik dari kejahatannya. Dan kita menyelamatkan itu Yakobus. Doa kita, jangan hanya doa minta berkat, minta perlindungan, minta kemurahan untuk diri kita. Tidak usah. Matius 6 berkata, itu sudah Tuhan ketahui. Tapi yang penting kamu cari kerajaan Allah, yang lain ditambahkan. Kita berdoa untuk orang di sekitar kita. Untuk Indonesia kita ini. Saudara tahu, 270 juta jiwa. Berapa yang menjadi orang Kristen atau yang percaya? Saudaraku, apa ada 20%? Mudah-mudahan ada, saudaraku.
Tetapi andai kata 20%, 80% mereka. Dan Tuhan kirim corona ini. Tuhan izinkan COVID-19 ini. Untuk membuat Indonesia itu sunyi, sepi. Dengan berlakunya PSBB. Kota-kota di sunyi, sepi. Jalan-jalan lengang. Dan saya membaca itu dalam Yeskiel pasal yang ke-32, 33, 34. Tuhan katakan begitu. Tuhan membuat Moab sunyi sepi. Saudara, karena apa? Tuhan ingin memulihkan tanah yang tadinya dibuat tandus dan sebagainya. Tuhan ingin mengembalikan. Saudara, dengan adanya COVID-19 ini, sebetulnya berkat untuk Indonesia. Karena saudara lihat, orang mulai bisa mengasihi orang lain, memberi pada orang yang susah, saudaraku. Dan saudara, yang penting keluarga dikembalikan. Secara mau tidak mau, keluarga kumpul. Yang tadinya ayah, ibu, tidak tahu di mana anaknya, sekarang kumpul. Ini berkah Tuhan. Tetapi saudara melihat bahwa di balik itu ada suatu semacam kecemasan yang luar biasa. Mari saudara, kita anak-anak Tuhan, satukan hati, berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Berdoa untuk orang-orang Kristen yang kualitasnya seperti Lot. Secara KTP Kristen, tetapi kehidupannya mungkin tidak berbeda dengan Lot. Duniawi, agamawi, bendawi, saudaraku, yang dibanggakan berkat-berkat lahiriah, yang dibanggakan mobil, yang dibanggakan rumah bagus dan sebagainya. Tetapi mereka mengabaikan ibadah yang sesungguhnya. Saudara, sehingga jiwa mereka tersiksa tiap hari melihat perbuatan yang keji. Saudara, puji nama Tuhan. Sebab itu, mari kita berdoa, saudara. Gereja Tuhan. Saya bersyukur teman-teman GPSI membuat doa rantai. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik. Teman-teman kami di PGPI Jawa Tengah membentuk doa rantai. Berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk Jawa Tengah. Dan itu sungguh suatu yang indah. Doakan, saudara. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Doa orang benar dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Pujian yang berikut ini akan dinyanyikan yaitu, oh Tuhan, dengar doaku. Dan sementara pujian ini mari kita tunduk kepala. Kita sambil berdoa.
Saudara, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa, saudaraku, untuk negara kita. Berdoa mohon kemurahan, pengampunan untuk bangsa kita. Kemudian berdoa untuk orang-orang Kristen yang duniawi. Maafkan saya katakan begitu. Yang kualitas rohaninya seperti Lot. Mereka masih terombang-ambing. Kita perlu merebut mereka dari api, saudaraku. Kita dalam doa. Puji Tuhan. Kita berdoa juga untuk bangsa negara kita, untuk pemerintah. Ya, untuk pemerintah. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1, berdoa untuk raja-raja, pembesar-pembesar, supaya gereja Tuhan bisa mengalami ketenangan dan ketentraman. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami gerejamu, jemaatmu, tidak hanya ingat diri sendiri, tidak ingin mohon perlindungan untuk diri sendiri, tetapi kami ingin mendoakan, seperti hamba-Mu Ibrahim, menaikkan doa syafaat, memohon-mohon kepadamu, mohon kemurahan untuk Sodom dan Gomora, dengan alasan kalau ada orang benar di sana, masa Tuhan membinasakan kota itu. Dan Tuhan, respon Tuhan adalah, kalau didapati orang benar di kota Sodom, Engkau akan mengampuni dan tidak akan memusnahkan kota itu. Dan Tuhan, sungguh kami mengucap syukur hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, Engkau menyelamatkan Lot, istri dan kedua anaknya. Walaupun Tuhan, keadaan itu harus ditingkatkan kembali. Tuhan, terima kasih. Sebab itu saat ini kami ingin berdoa untuk negeri kami. Doa untuk Indonesia, Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau yang menyelidiki tiap batin manusia. Betapa dosa memuncak di negeri ini. Baik dosa kriminalitas, dosa korupsi, dosa seksualitas, Tuhan, dan sebagainya. Tuhan, ampunilah negeri ini, Tuhan. Jangan Engkau membinasakan. Di sini ada orang-orang percaya. Di negeri ini ada hamba-hambamu, umatmu yang menyeru Engkau. Mungkin tidak sebanyak yang kami duga. Tetapi Tuhan, Engkau berjanji kalau ada 10 orang saja benar, Tuhan berjanji tidak akan membinasakan. Oh Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah seruan kami. Di saat manusia hidup dalam kegersangan, mereka kehilangan pengharapan. Pakailah gereja-gerejamu sebagai alat pendamaian. Hadir dimanapun berada, membawa damai di mana ada kegentaran, membawa kasih di mana ada kebencian, membawa terang di mana ada kegelapan, membawa pengharapan bagi mereka yang putus asa.
Bab itu berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan domba-dombamu. Pakai mereka untuk menggiring domba-dombanya. Seperti hamba Musa di padang gurun Sinai. Menyeberang menaiki sampai ke Bukit Horeb. Bukit kesucian. Itulah tugas kami hamba-hambamu. Untuk membawa gerejamu, membawa jemaat naik ke bukit yang kudus. Dalam kekudusan. Tuhan tidak hanya dibenarkan oleh iman, tetapi membawa kami kepada kekudusan. Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, baik Polri, TNI, Satpol PP, yang mengamankan keberlakuannya PSBB di berbagai kota. Berikan mereka hikmat, berikan mereka akal budi, bijaksana di dalam menangani pelanggaran-pelanggaran. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau memberi otoritas, berikan kewibawaan Tuhan. Sebaliknya kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, baik masyarakat kota, masyarakat desa. Mereka belajar taat, mereka belajar menurut apa yang diatur pemerintah. Demi untuk segera berhentinya virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menghentikan, Engkau yang akan menyirnakan pagebluk yang terjadi ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan campur tangan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, yang mendedikasikan dirinya di garis depan menghadapi pasien-pasien corona. Dengan risiko mereka ketularan, tetapi Tuhan kami mohon perlindungan Tuhan. Tidak sekedar alat pelindung diri, tetapi darah-Mu yang berkuasa membungkus mereka. Kami doakan pasien yang sekarang dirawat, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan. Kami doakan mereka yang tidak ada gejala, tetapi dalam pengawasan, Tuhan lindungi mereka. Mereka dapat menyadari diri untuk mengadakan karantina mandiri, isolasi mandiri, untuk dapat menjaga jarak dengan orang lain. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Di atas semua Tuhan, kami berdoa supaya wabah ini dapat segera berhenti. Kami hamba-hambamu, jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk kami menikmati ibadah bersama. Ibadah raya seperti yang lalu, di mana kami memuji-muji Engkau dengan beramai-ramai. Tuhan, jiwa kami haus akan Dikau, seperti rusa di padang gurun yang kering. Seperti rusa merindukan sungai. Demikian juga jiwa kami Tuhan, rindu akan Dikau. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang berkuasa menghentikan. Tuhan tolong supaya kondisi ini dapat segera berakhir. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Dan firman-Mu yang telah kami beritakan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti yang pernah saya pesankan, persembahan saudara bisa kumpul masing-masing dalam tiap rumah. Dan saya ingatkan, baca 1 Korintus 16 ayat 1-2. Biar kita berapa sen, berapa rupiah kita kumpulkan, kemudian kita setorkan kepada bendahara gereja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kemudian, saudara, kami belum bisa memprediksi. Pemerintah juga belum bisa menegaskan sampai kapan corona ini akan tetap menjalar.
tetapi mudah-mudahan dalam bulan Mei atau Juni sudah selesai. Kemudian saudaraku, ibadah kita pakai media online masih tetap terus kita lakukan dan kita doakan supaya bisa berjalan dengan baik. Dan kami pesan saudara, hari ini saudara kita kaum muslimin memasuki bulan Ramadan. Mereka sejak hari Jumat kemarin dulu sudah menyelenggarakan atau menjalani ibadah puasa. Kita doakan supaya Tuhan memberi kekuatan mereka dan kita doakan supaya ibadah mereka juga boleh membawa keubahan dalam kehidupan bangsa ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan selanjutnya kita akan mengakhiri, kita akan menamatkan ibadah kita dalam doa. Kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau. Engkaulah Imam Besar Agung yang telah melayani kami dengan memecah-mecahkan roti firman-Mu untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk domba-domba-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan pelayanan kami yang masih dalam tanda kekurangan. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara kami, terutama di masa yang sukar ini. Kami berdoa, berkati mereka. Mereka yang kehilangan mata pencarian pekerjaan, Tuhan bukakan pintu berkat sesuai dengan janji Tuhan. Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat. Supaya dunia melihat Tuhan, Engkau tidak membiarkan meninggalkan umat-Mu. Lindungi mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, sekarang Tuhan kami menyerahkan mereka di rumah masing-masing. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus turun menyertai sidang jemaat sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.